Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada kesempatan ini akan melanjutkan roman klasik Mencari Pencuri Anak Perawan bagian ketiga. Selamat mendengarkan. Anak Portugis itu menghela napas panjang. Kedua orang tua itu dipandangnya berganti-ganti, dan pada mukanya yang molek berdandan itu terbayang tulus dan ikhlas hatinya. Dan pada masa itu tiada seorang jua pun manusia sanggup menolak permintaannya. Itulah kelebihan Sir John yang sudah nyata. "Aku takkan menolak pertolonganmu itu, John," seru perempuan itu dengan ikhlas. "Memang dari tadi pun sudah terpikir aku akan mendapatkan pertolonganmu. Walaupun engkau tidak akan jadi menantuku lagi, aku tetap percaya kepadamu dan engkau kupandang macam anakku juga. Aduhai John, tolonglah nak." Perempuan itu menoleh kepada suaminya, kemudian ia berpaling kepada Sir John. Pemandangannya air di telaga tenang amat. Harapannya pada anak muda itu bukan sedikit. "Jika anak sudah besar dan banyak perbauran, susah awak dibuatnya," ujar tukang ransum itu menyesali dirinya. "Jadi apa ikhtiarmu, John?" katanya pula dengan lembut suaranya. Agaknya sudah hilang malunya, atau barangkali sudah amat bingung. Lupa ia bahwa Sir John itu sudah pernah jadi tunangan anaknya, tetapi sudah pula diusirnya bagai musuh yang dibencinya. Tetapi," kata Sir John pula dengan berbisik, "takkah ada bersyak hati bahasa hal ini perbuatan si Tairo?" Mata kedua orang tua itu terbelalak. Ia amat terkejut. Sejurus panjang hening saja. Kemudian sebagai sudah semufakat, keduanya serentak berkata, "Boleh jadi, John." Sir John mengerling tukang ransum itu, lalu katanya, "Adakah ia pernah kemari?" "Sekurang-kurangnya sekali 3 hari, jawab yang perempuan. "Kemarin dahulu pun ia datang juga kemari. Tetapi heran, keduanya tak pernah bertemu muka, bahkan bercakap-cakap." "Sekalian itu, jangan ibu rahasiakan," seru Sir John dengan ngeran hatinya. "Saya tak percaya ia tak pernah bercakap-cakap dengan si Nona. Berlainkah saya dengan si Tairo? Berlainankah saya dengan si Tairo? Jangan, tak guna ibu rahasiakan itu kepada saya, supaya ikhtiar dapat kita jalankan." Anak muda itu termenung, matanya kuyu, sebal benar hatinya mendengar perkataan orang tua itu. "Disemburkan bumi aku, John," jawab perempuan itu. "Jika aku berkata dusta, tak usah kau syak-syak hati kepadaku." Ia mengerling suaminya pula, lalu katanya, "Memang si Nona kurang suka kepadanya, tetapi ayahmu ini..." Di situ putus cerita itu dan air matanya bergenang pula. "Barang yang terlanjur tak usah disebut-sebut lagi," ujar tukang ransum itu mematahkan cakap istrinya itu. "Melainkan sekarang akan kita cari dan ikhtiar kita jalankan." Kamar musyawarah itu sunyi senyap. Hanya sekali-kali kedengaran sayup-sayup gelak wangdang di beranda luar. Rupanya ia mulai pula berkelakar. Sir John membakar puntung cerutunya yang sudah padam. Asap rokok itu diembuskannya hingga mengepul naik ke atas. Dewasa itu ia mengerling kedua orang tua itu, dan sekali lagi ia menyelami sanubari suami istri itu. Di bibirnya bergumpal pula senyum simpul. Maka katanya, "Tetapi jika dipikir sebalik lagi, tak pula masuk ke akal anak Hindi itu mau berbuat ulah. Bukanlah si Nona sudah nyata tunangannya, dan saya dengar tengah 2 bulan lagi kawinlah keduanya. Tapi Pak, saya numpang tanya, adakah pula orang yang mengganggu-ganggu perhubungan keduanya?"
Orang tua itu termenung sejurus. Pertanyaan Sir John itu membangkitkan kenangannya kepada masa sebulan yang telah lalu, yakni selagi Sir John masih bertunangan dengan anaknya itu. Lalu jawabnya, "Sepanjang yang kuketahui tak ada, John. Entahlah ibumu ini." "Kepadaku pun tak ada," jawab perempuan itu. "Tetapi dahulu sudah kubayangkan kepada awak bahwa si Nona kurang berkenan kepada si Tairo. Tetapi awak kuat juga. Sekarang inilah jadinya. Sesalku tak putus kepada awak. Kalau pertunangan anakku yang mula-mula tidak disekat-sekat, agaknya tak begini sudahnya." "Itu tak guna dikaji lagi," berenggut tukang rangsum itu kepada istrinya. "Anak tak boleh menguasai orang tuanya." Dalam pada itu ia termenung pula tanpa ia menyesal sudah. Tetapi karena ia laki-laki namanya, dan barangkali karena yang $600 itu, perkataan istrinya itu dipatahnya jua. Malu ia mengakui perbuatannya sudah salah. Demikianlah tabiat setengah laki-laki, merasa dirinya lebih berpengaruh daripada perempuan. "Pasal itu jangan kita ulang-ulang lagi," ujar Sir John. "Marilah kita jalankan ikhtiar." "Sudah dapat saya pikirkan," kata anak muda itu menyambung ceritanya. "Biarlah nanti malam saya bawa si Tairo mengintip-ngintip. Dalam pada itu nanti kita jalankan muslihat saja. Insya Allah dapat rasanya kita mengajak-ajak si Tairo. Itu pun kalau benar ulah dia. Dalam pada itu Bapak mencari ikhtiar yang lain. Sebuah pula Bapak perlu menanyakan ke pangkalan kalau ada perahu yang berangkat atau akan berangkat. Pasal itu lebih dahulu sudah saya suruh orang memata-matainya. Kabarnya belum ada sampan baik pun peraih yang sudah bertolak." "Syukur kita belum terlambat," ujar Sir John kepada orang tua itu. "Tetapi nak, bagaimana engkau hendak mengintip-ngintip, padahal kakimu sakit? Kutengok engkau pun belum pandai benar berjalan," kata perempuan yang menaruh kasihan itu. "Itu perkara kecil, saya ada tongkat untuk menolong kakiku. Dan biar mengingsut-ingsut pun tak mengapa, asal rahasia ini dapat kenyataannya. Hanya sebuah permintaan saja, hal ini jangan dikabarkan dahulu kepada polisi. Dan kalau ada orang bertanya-tanya, katakan saja si Nona merajuk dan ke tempat makciknya. Pandai-pandailah ibu berahasia supaya yang lari itu jangan tahu banyak penyusulnya. Jika didengarnya mereka itu macam diburu-buru, niscaya makin jauh perginya. Mak tahu sendiri dari sini ke Malaka sehari saja." Baiklah, John," jawab kedua suami istri itu. Sir John memasang rokoknya sekali lagi lalu berbangkit. Orang tua itu disalamnya. "Saya pulang dahulu," katanya sambil meraba tongkatnya. Musyawarah itu selesai sudah. Sir John digiring oleh perempuan itu hingga beranda. Ia masih sayang rupanya kepada Sir John. Anak muda itu pulang dengan diiringkan oleh kawan-kawannya. Pukul 1 kurang sedikit Sir John telah duduk-duduk di atas sebuah dipan. Hatinya girang amat. Lama benar ia bercerita-cerita dengan bujangnya itu. Setelah ia menunjukkan sebuah surat, ia pun masuk ke dalam kamar dan membaringkan diri di atas tempat tidurnya. Sebentar-sebentar ia tersenyum. 10 menit kemudian pelayan itu sudah ada di jalan raya. Ia gelak-gelak seorang dirinya. Amat senang hatinya sekali ini. Mukanya tak terbayang lagi kecemasan dan bimbang hatinya. Ajaib, belum pernah ia segirang itu. Hari itu baik baginya. Ia berjalan cepat-cepat membawa surat yang diunjukkan oleh tuannya itu. Tak lama antaranya ia pun telah sampai ke rumah peranakan Hindi itu. Orang muda yang sial itu didapatinya masih termenung-menung menghadapi sebuah meja tulis. Ia membalik-balik buku dan mulutnya komat-kamit, tetapi dapat dipastikan ia tak akan mengerti apa-apa yang tersurat dalam buku perniagaan itu. Karena sebentar-sebentar ia tertegun dan menarik napas panjang. Oleh bujang tadi surat itu ditunjukkannya.
Saya menanti kabar, serunya lambat-lambat. Surat itu disambutnya dengan menggigil lalu tunduk membacanya. Setelah surat itu habis dibacanya, wajahnya terang sedikit. Ia berpaling kepada pelayan itu lalu katanya, "Katakan pada tuanmu, aku datang." Bujang itu menundukkan kepalanya lalu pulang ke rumahnya. Sang surya yang gagah perkasa, yang dipertuhankan oleh sebagian makhluk dan yang disembah-sembah oleh segala marga satwa, kini mulai menarik dirinya, berlindung di balik tabir aneka warna. Maka berangsur-angsurlah ia menyembunyikan wajahnya yang gilang gemilang itu, seolah-olah enggan tampaknya meninggalkan gelanggang permainannya. Tetapi dalam pada itu ia tahu akan kadar dirinya, bahasa kuasanya pun terbatas dan adalah lagi yang lebih kodrat daripadanya. Sejurus lagi ia pun menyelinap dan lenyaplah dari pemandangan mata, maka hari pun mulailah malam. Ketika itu Sir John duduk menghadapi secangkir kopi. Duduknya agak renyang. Sebentar-sebentar ia meninjau keluar, tetapi orang yang dinanti-nantinya belum datang. "Benarkah katanya akan datang, Tan?" tanyanya kepada pelayan itu dengan kurang sabar. "Benar, Tuan. Dia sendiri mengatakan itu kepada saya," jawab yang ditanya. "Ya, sekarang 6:30, sudah lewat setengah jam." "Kalau begitu biar saya susul, Tuan. Siapa tahu ia lupa." "Lupa? Pergilah lekas," perintah anak muda itu agak keras suaranya. Syukur juga pelayan itu tak perlu pergi lagi karena di luar kedengaran orang mendehem. Ketika itu naiklah si Tairo. "Duduklah, Tuan," ujar Sir John seraya menyorongkan sebuah kursi. "Aduh, saya terlambat sedikit," kata yang datang. "Saya ke pasar sebentar membeli ini." Ia mengeluarkan sebuah botol berisi obat selesma. "Nah, sekarang kita mulai," katanya. Keduanya sama-sama berdiam diri, masing-masing berpikir hendak menyelesaikan masalah itu. Kemudian berkata Sir John dengan berbisik-bisik, "Sebelum saya mengeluarkan perasaan saya, lebih dahulu saya harap Tuan jangan kecil hati dan salah tampak kepada saya." "Tidak, Tuan. Kalau saya menaruh pikiran yang demikian, tentu saya tak datang kemari," kata si Tairo kepada Sir John. "Kalau begitu, besar benar hati saya." Sir John mengulurkan tangan, keduanya berjabat tangan. "Tuhan menjadi saksi," katanya pula. Tempat itu hening sejurus, maka kata Sir John, "Adakah Tuan merasa hati bahasa orang lain mengganggu-ganggu perhubungan Tuan? Atau lebih terang hendak memotong Tuan pula?" "Ya, saya maklumi tak ada, Tuan," kata si Tairo. "Syukur. Pernahkah Tuan ke rumah tukang ransum itu sebelum hal ini kejadian?" Tamu itu tersenyum. Selalu, Tuan," katanya berterus terang. "Dan tentu juga Tuan selalu bercakap-cakap dengan gadis itu, bukan?" "Itu boleh saya haramkan, Tuan." "Jadi, kalau Tuan ke sana, siapakah yang melayani Tuan?" kata Sir John kepada Tairo. "Tukang rangsum itu sendiri, kadang-kadang perempuan tua itu. Tetapi sungguh pun begitu saya acap kali makan dan minum di situ, saya tahu itu masakan si Nona." "Di mana Tuan tahu makanan itu masakan dia?" kata Sir John. "Mudah juga, Tuan. Tempoh-tempoh ibunya tak ada di rumah, bapaknya bercakap-cakap dengan saya, sedang makanan sudah sedia." "Keterangan Tuan benar sekali, asal yang Tuan makan itu masih hangat. Tetapi sudahlah, kita sudah menyimpang, dan pagi tadi diberitahukan kepada Tuan bahasa gadis itu sudah hilang, barangkali katanya sudah lari. Bukankah begitu, Tuan?" "Sebenarnya lah seperti yang Tuan sebutkan itu. Ia sendiri datang kepada saya mengabarkan kejadian itu, dan ia minta pertolongan saya," kata si Tairo. "Tuan tentu terkejut dan Tuan datang ke rumah tukang rangsum itu akan mempersaksikan sendiri?"
Iya, tentulah. Tuan pun maklum sudah. Tampakkah oleh Tuan kunci tingkap yang kupak itu? Semua saya periksa, kunci itu kupak dan tangga itu saya sendiri memindahkannya. Tetapi bukankah Tuan sudah tahu? Anak Hindi itu kurang senang lalu katanya, saya belum mengerti apa gunanya pertanyaan Tuan sebanyak itu. Atau adakah barangkali menaruh syak hati kepada saya? Perempuan itu saya larikan dan saya pura-pura tak tahu. Sir John bersandar tenang-tenang kawannya itu direnungnya. Seakan-akan ia hendak membaca tulisan yang tersirat di muka anak muda itu. Lalu katanya sambil memanggang serutuknya, sekali-kali saya tak menaruh hati kepada Tuan. Perkara itu jangan Tuan cemas. Saya percaya sungguh akan diri Tuan. Tetapi, katanya, anak muda itu ditatapnya bagaikan hendak ditelannya. Tetapi, takkah terlintas di pikiran Tuan bahwa peristiwa yang ganjil ini perbuatan tukang rangsum itu sendiri? Takkah ada sangka-sangka Tuan, ia sekadar pura-pura kehilangan, padahal Tuan pun tahu tabiatnya. Tairo terlompat dari kursinya, mukanya merah padam, ia menggeram-geram. Boleh jadi Tuan, katanya 2-3 kali. Sir John berdiri memegang bahu anak muda itu. Mengapa Tuan jadi merintang? Katanya, duduklah Tuan, kembali. Bukankah itu baru sangka-sangka kita saja? Belum dapat kita buktikan. Boleh jadi agak-agak kita itu tak benar. Tamu itu mengempaskan dirinya ke atas kursi lagi dengan menggeram-geram alamat panas hatinya. Berat hati saya sebagai yang Tuan katakan itu, katanya sambil menggarut-garut kepalanya. Kalau Tuan tak keberatan, saya hendak bertanya, sudah berapakah uang yang Tuan berikan kepada orang tua itu? Kata Sir John kepada si Tairo. Sekali $600 dan sekali $12. Jawabnya dengan sangat menyesal karena uang yang sekian banyak itu rasa hilang cuma-cuma saja. Kuduk Sir John terangkat. 600, bukan sedikit, katanya. Tuan royal amat. Benarlah banyak Tuan, tetapi kami berjanji uang itu akan dibuatnya pokok berniaga dan separuh nanti akan dikembalikannya kepada saya. Adakah orang lain Tuan bawa mendengar mufakat Tuan itu? Atau barangkali Tuan membuat surat perjanjian? Tairo tersenyum masam dengan kemalu-maluan. Ia berkata, Tuan pun tahu perkara itu tak dapat dilakukan di muka orang ramai. Waktu itu membuat surat perjanjian pun tak terpikir oleh saya. Lagi apa gunanya Tuan? Bukankah anak bakal istri saya dan orang tua itu bakal mentua? Dari tadi pun sudah terpikir oleh saya akan mendapat jawaban seperti yang Tuan terangkan itu. Tetapi akan membuktikan pikiran saya itu. Inilah maka saya tanyakan kepada Tuan. Sangka saya itu tak salah rupanya. Memang patut dirahasiakan. Tak diretepat ke diri saya pun seperti hal Tuan itu. Niscaya saya pun tak sudi didengar orang. Tetapi Tuan, surat perjanjian itu perlu. Sir John mengangkat mangkuknya. Sudah dingin, minumlah kopi itu Tuan. Perintahnya kepada si Tairo. Sudahlah itu, ia menyambut. Sudahlah itu. Takdir orang tua itu tak mengaku menerima uang itu dari Tuan. Apakah kata Tuan? Ia menyambung ceritanya lagi kepada si Tairo. Sahabat baru itu merentang hingga mangkuk kopi yang dihadapinya itu terpelanting. Itu tak mungkin, saya berani sumpah, katanya. Sir John tersenyum-senyum melihat tingkah kawannya itu, maka katanya pula, kalau orang tua itu berani pula bersumpah, bagaimana pikiran Tuan? Tak sejauh itu pandang saya, jawabnya dengan menggeletar bunyi suaranya. Matanya bersinar-sinar dan mukanya pucat. Dia saya adukan. Kalau dia Tuan adukan, Tuan menerima kekalahan. Karena saksi Tuan tak ada, keterangan begitu pula. Wahai, saya sudah kenal Tuan, tetapi tidak sampai terulang. Hanya 1/10 dari uang Tuan itu.
Jadi apa akal saya? Katanya dengan sesak napasnya. Seperti sungguhlah sudah ia tertipu oleh tukang rangsum itu. Sir John tertawa-tawa. Tuan perasa amat, katanya. Sudah dalam amat kaji kita ini. Bukankah yang kita perbincangkan ini agak-agak saja? Peranakan Hindi itu diam sejurus. Ia insaf akan dirinya, hatinya reda sedikit. Sir John memanggil pelayannya, menyuruh menyediakan pakaiannya. Saya berpakaian sebentar, katanya. Lalu ia masuk ke kamarnya bertongkat-tongkat. Sekali ini ia agak lama mengenakan pakaiannya, hampir 1 jam. Kemudian ia keluar, pintu bilik ditutupnya baik-baik dan anak kunci itu diberikannya kepada bujangnya. Baju dan celananya serba hitam dan di lehernya dililitkannya mafela biru. Kita pergi mengintip-ngintip, katanya kepada orang muda yang risau itu. Pukul 9 berbunyi sudah, bulan belum terbit, di luar amat gelap karena hari akan hujan. Maka kelihatanlah 2 orang manusia berjalan berdekat-dekatan seolah-olah bermimpin tangan layaknya. Yang seorang itu baik lenggangnya dan tetap langkahnya, tetapi yang seorang lagi pincang. Dalam kelam itu berjalan terhuyung-huyung dengan tongkatnya. Aku berniat-niat, lekaslah turun hujan itu, ujar Sir John sambil menyeret tongkatnya. Itu tak berapa perlu, jawab si Tairo. Bukankah kita tak mudah dilihat orang? Memang dari tadi pun sudah saya sengaja memakai pakaian serba hijau ini. Ya, tetapi bunyi tongkatku ini, kata Sir John. Dalam gelap itu kedengaran gelak keduanya. Nanti Tuan pergi ke bawah rumah dan saya ke balik perigi, ujar Sir John. Bukankah di bawah rumah itu masih ada timbunan kayu dan di belakang perigi itu ada pokok pisang? Rupanya dari tadi sudah Tuan perhatikan, jawab anak Hindi itu agak riang sedikit karena ia mendapat kawan yang mau berusaha itu. Nanti Tuan mendengar-dengar dan saya melihat-lihat, ujar Sir John pula. Ya Allah, tertangkap tanganlah hendaknya. Tiba-tiba keduanya tertegun. Apa itu? Bisik si Tairo. Kira-kira 100 langkah dari mereka berdiri itu kelihatan kilat api sepintas, lalu kemudian api itu pun padam dan tampaklah cahaya serupa kunang-kunang. Itu orang, mari kita bersembunyi, seru Sir John. Keduanya merangkak ke tepi, untung juga bendar Jedan itu tiada berapa lama. Hingga Sir John tak susah amat menyeberanginya, mereka itu berlindung di balik pohon. Semenit lagi, lalulah orang itu, ia memakai baju putih, kainnya disandangnya, dan ia berjalan cepat-cepat. Kedua orang muda itu berpandang-pandangan dalam kelam itu. Bukankah dia itu... bisik si Tairo. Tak salah lagi, kemanakah dia gerangan? Jawab Sir John. Dia kita turut, kata anak Hindi itu pula. Tentu ada maksud di situ itu. Ini pekerjaan Tuan, jawab Sir John. Saya tak dapat menurut, kaki saya sakit. Ayo, segeralah Tuan, nanti terlambat, saya menanti di rumah Tuan. Belum habis perintah Sir John itu, anak Hindi tadi sudah berjalan, sandalnya dibukanya dan orang itu diturutnya dengan tiada berbunyi sedikit jua pun. Hari bertambah kelam juga. Selang setengah jam antaranya, Sir John sudah naik ke rumah tukang rangsum itu. Dalam rumah itu duduk-duduk 4-5 orang perempuan menghibur-hiburkan hati orang yang malang itu. Tatkala Sir John naik tadi, perempuan itu terlompat. Apa kabar yang kau bawa, John? Katanya kepada anak muda itu. Ibu ini terburu amat, jawab Sir John. Sabarlah dulu, kami baru mulai meresek-resek. Ia langsung ke dalam kamar gadis itu, diperiksanya sekali lagi. Tatkala akan keluar, ia masuk sebentar ke bilik tukang rangsum itu. Dekat meja tulis, ia tertegun sekejap. Tinggallah dahulu ibu, serunya. Saya hendak menurut bapak.
Ia turun sekalian perempuan itu ditinggalkannya termangu-mangu. "Sir John ini memanglah orang berbudi," kata seorang dari perempuan-perempuan itu dengan iri hatinya karena anaknya sendiri selalu menangkar cakapnya, tak indahkan nasihatnya. "Iya, dalam 1000 payah 1, sahut perempuan yang kecemasan itu. "Tak berapa pinggan ia makan nasiku. Tetapi tengoklah dari pagi tadi, ia tidak berhenti-hentinya berikhtiar. Padahal ia sudah benar diusir oleh abangmu itu. Amboi, kakinya sakit pula." "Itulah," seru yang lain. "Kepala sama berbulu, pendapat lain-lain. Orang banyak gemar melihat dia karena perangainya baik, di bahasanya halus. Sayang, abang itu tak sepaham dengan awak. Ia lebih suka kepada si Tairo. Sudah berkali-kali kami bertengkar," ujar istri tukang rangsum itu. "Tetapi pinta dia juga yang berlaku. Sir John itu katanya tak tentu asal. Entah orang mana, kurang baik dibuat menantu." Perempuan itu mengutuk suaminya. "Ah, kalau dikaji-kaji si Tairo itu pun apa pula asalnya," kata yang lain. "Tetapi yalah pula dia orang berduit. Entah memang abangmu itu keras kepala, tak masuk nasihat orang. Kalau dibangkit-bangkit bangsa si Tairo, ia marah. Sudah buta hatinya, lupa ia si noni itu. Ia entah anak siapa pula." Ia diam sejurus. Jika diperhatikan benar-benar buah tutur perempuan itu nyatalah sebelum bala itu datang, suami istri itu tidak sepaham daripada pihak memilih menantu. Yang perempuan tertarik hatinya kepada Sir John karena ditakdirkan Tuhan ia seorang berpaham sedikit. Atau barangkali tidak diketahuinya suaminya itu sudah kaya muda karena menggadaikan anaknya itu. Si laki-laki memanglah memilih si Tairo. Tak dapat disangka lagi sudah kewajiban baginya menerima anak Hindi itu karena kantongnya berisi. 2 jam berjalan sudah, Sir John telah duduk pula di atas sebuah bangku-bangku kayu di halaman rumah sahabat barunya itu. Ia duduk itu seorang diri bersenang-senang benar. Sekali-kali ia meninjau ke jalan raya, menengok-nengok kalau yang dinanti-nantinya sudah datang. Di sana sunyi benar. Rumah itu berkunci mati, sebuah lampu pun tak ada yang terpasang. Jika tidak karena sesuatu hajat, niscaya orang lain tak sudi duduk-duduk di situ biar semenit sekalipun. Tetapi sekalian itu tak dapat mengubah niat Sir John, manusia yang ganjil itu. Kancing bajunya dikenakannya semuanya dan mafela itu makin dieratkannya ke lehernya. Ia bersandar baik-baik. Sebentar lagi ia menengadah ke langit seolah-olah ingin hendak melihat bintang yang sejak dari tadi tak sebuah jua pun menampakkan dirinya. Tiba-tiba ia menoleh ke pintu pagar, bunyi orang tersandung, maka tampaklah seorang manusia berjalan perlahan-lahan sambil berjingkat-jingkat sebagai pencuri sedang mengintip-intip mangsanya. "Tidurkah sudah?" Sir John menahan napasnya. Manusia itu diikutinya dengan ekor matanya. Tak salah lagi orang itu, tukang ransum. Si tua itu melekapkan telinganya ke dinding. Sudah itu ia menyusup ke bawah rumah. Itu pun tak memuaskan hati agaknya, karena sebentar lagi ia keluar pula. Di muka tangga ia tegak sejurus. Sebentar-sebentar ia menoleh ke jalan. Ia memberanikan hatinya lalu naik ke beranda. Pintu rumah itu diperiksanya kedengaran oleh Sir John. Ia membalik-balik gardu pintu itu. "Rumah ini kosong," berungutnya. Lalu ia turun kembali dengan mengedari dapur. Ia keluar ke jalan raya. Semenit lalu pula peranakan Hindi itu sudah berantara 2 depak dari Sir John. Ia membungkuk mengintai-intai orang tua yang hampir sudah 2 jam diikut-ikutinya itu. "Kemarilah dahulu," bisik Sir John kepada si Tairo. Si Tairo terperanjat benar, tetapi datang mendapatkan Sir John. "Di mana dia?" bisiknya. "Sudah pergi." "Dia sudah pulang," jawab Sir John.
"Ah Tuan, saya tak percaya, dia tentu ke tempat lain." Sir John menarik tangan sahabatnya itu. "Orang itu tak usah kita buru lagi. Dia sudah pulang. Kalau Tuan tak percaya, mari ikutkan saya," kata Sir John. Keduanya berjalan berdekat-dekatan sebagai yang tadi pula. Anak Hindi itu bersungut-sungut dan Sir John senyum bergumam. Bersambung. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.